Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 21 Juli. Latihan ketahanan perkotaan Taiwan akan digelar pada Agustus mendatang. Kali ini untuk pertama kalinya akan mensimulasikan gangguan jaringan internet. Latihan yang melibatkan 14 kota dan kabupaten ini akan diadakan pada tanggal 10 dan 13 Agustus. Ponsel warga selama latihan hanya dapat digunakan untuk telepon dan SMS tanpa akses internet. Latihan ketahanan perkotaan akan diselenggarakan bersamaan dengan latihan Hankuang pada bulan Agustus. Untuk pertama kalinya tahun ini, latihan militer akan mencakup simulasi gangguan jaringan internet seluler, di mana akses internet seluler akan terdampak selama 30 menit. 考验我们国军的在模拟的情境想定之下，我们的直管通讯备援的能力。 Latihan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama diadakan tanggal 10 Agustus pukul 2:30 hingga 3 pada 7 kota dan kabupaten di wilayah sentral mencakup Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, dan Chiayi. Fase kedua diadakan tanggal 13 Agustus pada 7 kota dan kabupaten di kawasan utara dan timur laut mencakup Taipei, New Taipei, Keelung, Taoyuan, Hsinchu, dan Yilan. Selama periode ini, aplikasi dan layanan medsos tidak dapat digunakan. Hanya pesan audio dan SMS yang tetap berfungsi untuk memfasilitasi keperluan komunikasi saat terjadi bencana. 所以刚刚我有提到几个部会应该都有做过一些评估，应该把时间也是往后延到2:30到3点了，就是说会有演练这个降速。 MND menegaskan ini merupakan latihan validasi awal. Komisi Komunikasi Nasional akan menyusun program komprehensif berdasarkan hasilnya dan skala latihan akan diperluas ke wilayah lain di masa mendatang. Jumlah penumpang Bandara Internasional Taoyuan semester pertama tahun ini melampaui 25 juta orang atau naik 9% secara tahunan. Namun, malahnya penyedia jasa penjemputan yang mengafring tempat dengan koper dan papan nama kerap mengganggu arus penjalan kaki. Mulai Agustus, pengelola bandara akan menindak tegas pelanggar dengan denda hingga $25.000 Taiwan. Area keluar aula kedatangan Bandara Taoyuan kerap dipadati penjemput. Saat ramai, sebagian penyedia jasa nekat mengafring tempat menggunakan koper dan papan nama atau barang pribadi lainnya sehingga mengganggu arus pejalan kaki dan memicu perselisihan. Demi menjaga ketertiban, pihak bandara telah menyurati agen perjalanan dan menegaskan bahwa mulai Agustus, pelanggar yang mengabaikan teguran akan didenda $5.000 hingga $25.000 Taiwan sesuai Undang-Undang Penerbangan Sipil. Menanggapi aturan ini, penyedia jasa mengusulkan penyediaan area khusus penjemputan guna mengatasi kekacauan di jam sibuk. Cuaca panas memicu rasa gerah. Demi mengurangi paparan terik matahari bagi masyarakat dan pengendara motor, Kota Taichung mulai kemarin untuk pertama kalinya menguji coba mengurangi durasi tunggu lampu merah sebanyak 15 hingga 25 detik di 67 persimpangan. Langkah penyejuk di musim panas ini juga telah diterapkan di Taipei dan Kaohsiung. Suhu terik musim panas merupakan siksaan bagi para pengendara motor. Mereka seringkali menyejukkan diri dengan minuman atau berlindung di samping truk saat menunggu lampu merah. 不要因为夏季而气温高热而造成中暑或其他热危害的因素啊，当然是能够避免是最好。 Taichung melakukan uji coba reduksi durasi lampu merah selama liburan musim panas dari tanggal 20 Juli hingga 28 Agustus pada hari kerja dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Dengan mengurangi waktu tunggu lampu merah sebesar 15 hingga 25 detik di setiap persimpangan. Kaohsiung telah menerapkan penyesuaian serupa pada siang hari sejak akhir Mei hingga Agustus. Sementara Taipei telah menerapkan hal ini secara rutin setiap tahun. Selama liburan musim panas dari Juli hingga Agustus, durasi lampu lalu lintas di sebanyak 740 persimpangan selama jam di luar waktu sibuk akan dipersingkat sebanyak 21 detik. Langkah ini bermanfaat untuk mengurangi durasi paparan terhadap sinar matahari. 我们已经聊那么久，这个红灯都还在红灯，对吧？我是觉得可以减短，不确定就是行动不便或老人的族群会不会赶不及。 Ormas menilai langkah ini tidak hanya menurunkan resiko pelanggaran lalu lintas bagi pengguna jalan, namun juga meningkatkan efisiensi operasional jalan secara keseluruhan. 流量都很多，那尽量的用短周期，让每个地方赶快疏解的话，它排队的量就比较不会那么大。 Jika hasilnya positif, Ormas menyarankan ekspansi durasi uji coba guna meningkatkan efisiensi laju arus transportasi.
Pengguna bus terbanyak berasal dari kelompok lansia, tetapi mereka juga paling rentan mengalami kecelakaan dan cedera. Guna meningkatkan keselamatan berkendara, otoritas terkait menggelar sosialisasi dan demonstrasi langsung di jalan dan dalam kendaraan untuk mengingatkan para lansia agar mewaspadai titik buta serta selisih radius roda bagian dalam depan dan belakang pada bus. Penumpang terjepit pintu dan nyaris terluka saat hendak turun bus. Insiden penumpang yang jatuh atau terjepit pintu bus kerap timbul dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas merupakan kaum lansia. 在台北有可能因为有时候塞车有时候可能前面没有刹好车。 Guna menjamin keselamatan para penumpang, otoritas menggelar acara sosialisasi untuk menginformasikan pedoman keselamatan penggunaan sarana transportasi umum kepada kaum lansia. 蓝色区域就所谓我们大车的内轮差的部分。 Statistik Dinas Transportasi Umum Kota Taipei tahun 2025 menunjukkan skala penggunaan kartu transportasi lansia dan penyandang disabilitas telah mencapai 23%, yang berarti 1 dari setiap 4 penumpang adalah warga lansia. Pemkot mendorong lansia untuk mengurangi aktivitas mengemudi dan menggunakan sarana transportasi umum. Namun pemerintah juga tengah merancang mekanisme lebih lanjut untuk mengurangi insiden yang dipicu oleh aksi yang mencakup rem mendadak dan tancap gas. 最近我们也在尽量来把我们的公车停靠的一些红线长度能够延长，让公车驾驶能够顺利的进站。 Perusahaan bus akan terus memperkuat program pelatihan. Sopir yang mendapat keluhan dari penumpang atau melanggar aturan lalu lintas akan dipanggil untuk menjalani pelatihan ulang. Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan sejumlah langkah mencakup memasang lantai anti-slip dan meningkatkan imbauan bagi para penumpang agar bergerak perlahan saat naik dan turun bus. Hingga kini, kasus minyak bermasalah COOC mencatat 7 batch produk yang tidak memenuhi syarat dengan total hampir 2.800 ton ditarik dari peredaran. Selain mengganggu rantai pasok industri makanan, kasus ini juga berdampak pada rumah tangga serta 1.000 lebih sekolah. Pada hari ini, Asosiasi Pelindung Konsumen atau TCPA dan Yayasan Konsumen atau CFCT mengumumkan akan membagi tugas menangani gugatan kelompok dari pihak sekolah dan konsumen umum. Minyak COOC terdeteksi mengandung zat karsinogenik benzopiren melebihi batas aman. Bahan baku bermasalah ini telah mengalir ke industri hilir, rumah tangga, hingga catering sekolah. Menanggapi hal ini, Asosiasi Pelindung Konsumen atau TCPA pada tanggal 21 resmi membuka pendaftaran gugatan kelompok bagi sekolah-sekolah yang mengonsumsi produk minyak dari perusahaan Taishan, Fushou, dan Formosa Oil. Sebanyak 861 sekolah dan 334 TK terdampak kasus ini. Khusus gugatan lingkup sekolah, TCPA memperkirakan jumlah gugatan dan nilai tuntutan ganti rugi akan melampaui rekor skandal Tingxin. Sementara itu, Yayasan Konsumen atau CFCT mulai memproses gugatan bagi kelompok konsumen umum. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita so lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.